beliau di bulan Ramadan. Wa kana ajwada min ar-rihil mursalah. Dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti angin yang berhembus, tidak berhenti. Beliau memberikan apa yang beliau punya. Ini menunjukkan akan beberapa hal. Yang pertama adalah kata kana di dalam bahasa Arab itu menunjukkan konsistensi. Dan yang kedua kita pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keikhlasan beliau di dalam memberi. Waktu saya hanya 10 menit, saya akan bercerita tentang satu hadis dari Rasulullah SAW yang berisi tentang kedermawanan hati, yang berisi tentang sedekah, konsistensi dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bersedekah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana salasatu rajulin mimman kana qablakum in qalaqu fa'awul mabita illa." Dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang sebelum kalian pergi bersafar, mereka kemalaman menginap di satu gua. Fanhadarat bin Musafirun, tiba-tiba jatuh batu besar dari atas gunung. Rud masaddaq babal, itu batu menutup pintu gua. Didorong tidak terdorong, diangkat tidak terangkat. Maka ketiga orang ini bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Faqala ahadun, maka berkata salah seorang di antara mereka, innahu la yudiku min hadhihi as-safra illa an tanallaha bi sadiqi a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal soleh terbaik yang pernah kalian lakukan. Akhirnya ketika disepakati untuk berdoa dengan doa seraya menyebut amal terbaik yang pernah mereka kerjakan. Maka berkata orang yang pertama, ya Allah, innali abawaini syaikhani kabirain. Ya Allah, saya punya orang tua, dua-duanya sudah sepuh, dua-duanya sudah tua. Wa ahduhuma, dan saya berkhidmat kepada keduanya, dan salah satu bentuk khidmat saya kepada keduanya adalah untuk muktinuhuma. Saya selalu menyediakan susu terbaik dari sapi terbaik yang saya punya. Wa na'adi ya'data yawmin hatta la arji'a ilaihi man hatta, dan satu hari karena satu keperluan saya pergi, saya tinggalkan ibu bapak saya tidak pulang sampai jauh malam. Mendekati subuh saya baru pulang, dan saya lupa hari itu saya belum kasih bapak dan ibu saya apa yang biasa saya kasih, susu terbaik saya. Maka maka segeralah saya memerah susu terbaik buat keduanya. Wajah mana main, tapi saya dapati kedua orang tua saya itu sudah tidur pulas. Wa ukrimu an, dan saya tidak senang, tidak suka membangunkan kedua orang tua saya yang sedang tidur gelap. Maka saya tunggu keduanya sampai bangun. Hatta barakal fajr wal qadar baina yadayya. Saya tungguin keduanya bangun, padahal saya sudah siapkan susu buat keduanya. Kalau saya foto ketika keduanya bangun, maka saya kasihkan susu itu kepada keduanya. Dia berdoa, ya Rabb, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika faqdir ma nahnu 'alaihi min hadhihi safra. Ya Allah, kalau memang ini saya kerjakan semata-mata ikhlas karena Engkau, pengabdian saya kepada kedua orang tua saya ikhlas karena Engkau, maka geserlah batu yang menghalangi jalan kami keluar ini. Pantarajat syai'an walau yastati'u al-khuruj. Itu batu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bergeser. Tapi belum bisa keluar. Dengan berkah doa dan amal soleh dan izin dari Allah, itu batu bergeser, tapi belum bisa keluar. Dan dia orang kedua berdoa dengan doa yang tidak kalah dahsyat. Ya Rabb, kanat bintu amin wa hiya ahadun nas ilayya. Ya Allah, dulu saya pernah senang kepada sepupu saya. Sepupu itu bukan mahram ya, jadi halal untuk dinikah. Saya dulu punya sepupu dan saya cinta kepada sepupu saya. Sepupu
menunggu perempuan saya. Barawat fa'an nafsiha fa'abat. Saya senang dengan dia, tapi dia tolak saya mentang-mentang. Saya sakit hati ya Allah. Fa'alamat biha sanatun minasidin. Maka satu saat ini perempuan terkena musibah kekeringan. Maka dia datang kepada saya. Dulu dia tolak saya, dulu dia sakiti hati saya, sekarang dia datang minta bantuan saya. Fa'aqaituha mi'atan wa khamsumi'atan wa ishrina dirhaman. Maka saya berikan kepada mereka itu, kepada perempuan ini 120 dinar. Saya berikan kepada dia 120 dinar, yang mana 120 dinar itu, 1 dinar itu kalau sekarang itu nilainya 4,25 gram emas. Dinar antar itu harganya 11.250.000. Jadi kalau kita kurs kurang lebih 150 dinar itu adalah kurang lebih adalah 1.687.500.000. Saya kasih ya 1,6 M, hampir 1,7 M. Saya kasihin ke itu perempuan. Dia pernah nyakitin saya, sekarang saatnya saya balas dendam. A'taituha ala an tukhaddiya baini wa baina nafsiha. Saya kasih itu uang dengan syarat saya bebas melakukan apa saja kepada dia. Si perempuan karena terpaksa dia terima apa yang menjadi persyaratan itu. Falamma qaddartu 'alaiha, ketika saya sudah mampu untuk mengeksekusi niat busuk saya, tiba-tiba perempuan ini berkata, ya Allah, ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Fa inni la uridu an tafuddal khatam illa bihaqqiha. Saya tidak amalkan kau buka ini segel kecuali dengan haknya, dengan cara yang benar. Maka saya ketakutan, saya tidak jadi melaksanakan niat buruk saya. Wa taraktu mal dari indah, dan saya tinggalkan harta sebanyak 1.487.500.000 rupiah. Dia berdoa, ya Rabb, in kuntu fa'altu hadza ibtigha'a wajhik wa farrij ma nahfi hadza. Kalau memang itu saya kerjakan semata-mata karena Engkau, saya ikhlas kasihin duit itu, saya ridho tinggalkan niat buruk saya semata-mata karena Engkau, maka tolong geser ini batu supaya kami bisa keluar. Para dan saya itu batu bergeser dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa keluar, belum bisa keluar. Maka ada hadis, tinggal giliran orang yang ketiga. Maka orang yang ketiga berdoa, ya Allah, ini astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, saya itu dulu karyawan, saya ini dulu adalah bos. Saya banyak mempekerjakan orang. Wa'aqatul ajiru al-ajra, dan biasa setiap karyawan saya bayarkan gajinya tepat pada waktunya. Ghairul wahid, kecuali ada satu orang. Ada satu orang tarokan lagi indah, dia tidak ambil gajinya. Gaji dia hari itu tidak dia ambil, dia tinggalkan begitu saja. Fasammartu ajruhu, maka saya olah gaji dia yang satu hari itu, saya olah hatta kasra minhum mal, sampai harta itu menjadi banyak. Wa dzata yaumin ja'ani hadzal ajir, dan satu hari ini karyawan datang kepada saya, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai Pak Bos, wahai hamba Allah, bayar gaji yang dulu saya tinggal. Pak Bos dengar, saya dulu punya gaji satu hari tidak saya ambil. Sekarang saya datang untuk menagih gaji tersebut. Maka berkata, faqultu lahu, saya katakan kepada dia, kullu ma tara minal ibli wal ghanami wal baqari wal raqiq min ajrika fakhudha. Semua yang kamu lihat di penggembalaan ini, ada kambing, ada sapi, ada unta, ada budak-budak penggembala, semuanya itu adalah gaji kamu yang satu hari itu saya kembang biakan, sekarang sudah banyak seperti itu. Fakhudha, ambillah. Karyawan ini berkata, Pak Bos, batas tanzimi, innama taraktu ajra yaumin wahid. Pak Bos, jangan meledek saya dulu cuma tinggalin upah satu hari. Nah,
zakat juga. Ya, upah kamu memang satu hari kamu tinggalkan, saya kembang biarkan jadi sebanyak itu. Ambillah semuanya, fastaqullah. Dibawa semuanya, kambing, onta, budak-budak pembalan dibawa semua. Satu anak kambingnya aja kata tidak ditinggalkan buat saya ya Allah. Tapi saya cepat. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij ma nahnu fihi min hadhihi sabr. Kalau memang ini saya kerjakan ikhlas semata-mata kepada Engkau, kemudian karena mencari ridha Engkau, maka geserlah ini batu biar kamu bisa keluar. Farajat fasol, maka kali ketiga ini batu bergeser dan ketiganya bisa keluar karena berkah ya, amal soleh mereka yang kalau kita perhatikan dari keseluruhan amal soleh itu berisi kedermawanan hati. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak batu-batu yang menghalangi jalan sukses saudara. Rupanya kehidupan kita banyak dihalangi oleh batu-batu yang runtuh dan entah dari mana menghalangi jalan kita. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Tiga orang ini adalah pemain berat. Tiga orang ini adalah pemain dengan modal besar, dengan konsistensi besar, dengan kesungguhan hati yang besar. Kalau kita tidak sanggup ini, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Kita mulai dengan hal yang kecil dan kita mulai sekarang juga. Ini adalah saat yang tepat. Bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk memulai kebaikan-kebaikan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung bulan Ramadan, ya maka titik tolak yang paling terbaik mulai rencana bagus kita untuk mengangkat batu-batu yang menghalangi kebahagiaan hidup kita. Sekarang saatnya mari kita kerjakan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan halangan-halangan yang menghalangi kita diangkat semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. In hasantum hasantum ya musikum wa